Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Melandasi akan aktivitas kita hari ini, mari bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan lewat Renungan Harian Toraya edisi Selasa, 14 April 2026. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan telah memberkati istirahat kami semalam-lamanya, menjaga dan melindungi kami sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang penuh berkat dan boleh merasakan nafas hidup yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kuasalah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami boleh baca dan renungkan pada pagi hari ini, kami boleh mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu, sehingga kami boleh berlakukan dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Yunus pasal 1, ayat 1-17. Yunus pasal 1, ayat 1-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak pada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu, dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan.
Tema renungan kita pada saat ini belajar mengenal Tuhan di tengah badai. Ungkilalai puang lan mak pamumbukna angin barat. Di sebuah kapal yang diguncang oleh badai besar, bahkan para pelaut yang tidak mengenal Allah berseru dengan ketakutan. Namun, di tengah kekacauan itu, mereka berdoa, bukan kepada dewa-dewa mereka, melainkan kepada Tuhan yang disembah Yunus. Mereka berkata, "Janganlah kiranya engkau membinasakan kami karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan darah yang tak bersalah kepada kami. Sebab engkau ya Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Ayat ini menunjukkan pengakuan iman dari para pelaut yang akhirnya menyadari bahwa badai bukan sekedar peristiwa alam, tetapi tindakan Allah yang berdaulat. Kata, "Engkaulah yang telah berbuat seperti yang kau kehendaki," menegaskan pengakuan bahwa Allah berhak bertindak menurut kehendaknya. Ini menyingkapkan makna yang dalam bahwa kuasa Tuhan melampaui bangsa-bangsa, agama, dan batas manusia. Dalam saat genting, mereka belajar bahwa Tuhan Israel adalah Tuhan atas seluruh bumi. Dialah yang mengatur segala situasi, bahkan badai sekalipun tunduk kepadanya. Pelaut-pelaut itu akhirnya mempersembahkan korban dan bernasar kepada Tuhan. Suatu tanda pertobatan dan penyembahan sejati yang lahir dari pengalaman akan kuasa Allah. Dalam ketaatan separuh hati Yunus, Tuhan bekerja untuk menyatakan dirinya kepada orang lain. Yunus melarikan diri, tetapi Allah memakai pelariannya untuk membawa orang lain mengenalnya. Betapa sering Tuhan tetap bekerja meski kita tidak setia. Kisah Yunus mengajarkan kita bahwa bahkan badai kehidupan dapat menjadi panggung bagi Allah menyatakan dirinya. Kadang kita melihat badai, padahal Tuhan sedang menyingkapkan kedaulatannya saat kita menghadapi badai. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan telah melayakkan kami, menuntun dan memberkati kami dalam membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu saat ini. Apa yang boleh kami baca dan renungkan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh berlakukan dalam kehidupan kami hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta, majelis gereja, pekerja gereja, guru-guru sekolah minggu, dan juga jemaat Tuhan, jemaat Baji Mak Rumpak, baik itu orang tua kami dalam masa bahagia, kaum bapak, kaum ibu, anak-anak muda kami, anak-anak kami, serta cucu-cucu kami dalam kehidupan mereka sepanjang hari ini, dan juga dalam pelayanan mereka masing-masing. Tuhan terus memberkati, memberikan hikmat, penyertaan, kekuatan, serta kesehatan, sehingga mereka semua boleh menjalankan tugas pelayanan dan aktivitas pada hari ini dengan baik, sehingga nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini bergumul karena sakit penyakit, karena duka, karena permasalahan hidup, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, atau hal apapun itu. Tuhan, kami mohon kasihanilah kami dan lawatlah kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kami, sehingga di dalamnya nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang pada hari ini bersuka cita karena pertambahan usia, ulang tahun perkawinan, mendapat pekerjaan, mendapat momongan, atau sukacita lainnya. Tuhan sempurnakan sukacita jemaat-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam setiap sukacita kami, dan kami terus memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Bangsa dan negara serta pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga ke pelosok, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati mereka semua, sehingga bekerja dengan baik dengan takut akan Tuhan, boleh mengatasi setiap pergumulan yang dialami bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh hidup aman, rukun, dan damai dengan sesama kami. Kami berdoa buat musibah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Tuhan tolong setiap mereka, lawat mereka, berkati mereka, sehingga boleh pulih dan bangkit dari musibah yang dialami. Kami berdoa untuk konflik yang terjadi di Timur Tengah. Tuhan campur tangan di dalamnya, melembutkan setiap hati yang keras, sehingga konflik antar negara yang berselisih boleh terselesaikan dengan baik, dan kami semua boleh hidup aman, damai, tentram di negeri kami masing-masing,
dan nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami, dan Engkau mendengar setiap doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bermohon hanya kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.